Bau apa ini? Kok nggak enak ya? Benar. Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Oh, bau kolonial ya Pak ya. Gak apa-apa deh kalau Bapak berpendapat seperti itu. Tapi apa Bapak lupa? Bapak 10 tahun loh tinggal di sana, malah ngotot mau 3 periode, ya kan? Tapi paling tidak, Istana Negara di Jakarta dan Bogor bisa bikin Bapak tidur nyenyak. Sedangkan di IKN, Bapak malah mengeluh tidak bisa tidur loh. Beda. Pernyataan Pak Jokowi, Istana Negara bau kolonial, seolah-olah ingin menjawab kritikan keras masyarakat luas soal pembangunan IKN yang tergesa-gesa. Makan banyak duit APBN dan desainnya yang jadi polemik. Sayangnya, statement bau kolonial Jokowi ini menurut sejarawan J.J. Rizal dianggap keliru, blunder. Dari ibu kota kolonial lahirlah bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ibu kota kolonial dengan gedung-gedungnya diubah Soekarno jadi ibu kota nasional. Gedungnya dijadikan museum agar jadi mesin pengingat kejahatan kolonial dan budayanya yang bejat, jahat, kata J.J. Rizal. Rizal mengatakan bangunan Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor dibiarkan berdiri sebagai penanda supaya masyarakat jangan melupakan semangat nasionalisme yang mengalahkan kolonialisme dan membuat kedudukan setiap masyarakat setara. Istananya ditempati agar Presiden Indonesia senantiasa ingat, jangan sekali-kali lupa cita-cita nasionalisme. Apalagi sampai kembali ke negara kolonial dengan budayanya yang penuh korupsi, kolusi, nepotisme, eksploitasi, dan represi. Ucap Rizal. Sedangkan menurut sejarawan Boni Triana, kolonialisme tidak sebatas material atau wujud bangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pola pikir dan tindakan seseorang. Kolonialisme itu bukan soal gedung, bukan soal bangunan. Kolonialisme itu soal cara berpikir yang kemudian mewujudkannya dalam tindakan Anda. Ucap Boni. Nah loh, dua sejarawan sudah membantah nih statement Pak Presiden yang sepertinya tidak paham apa yang diucapkannya. Boni menilai justru Jokowi lah yang berperilaku seperti neokolonial. Waduh, apalagi nih? Coba kita spill ya, apa maksud Jokowi berperilaku neokolonial? Undang-Undang Agraria Hindia Belanda 1870 disebutkan pemerintah kolonial memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor atau perkebunan kolonial paling lama 75 tahun. Belet itu pun dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 1 Perpres 75 tahun 2024 disebutkan otorita IKN dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama. Kemudian otorita IKN dapat melakukan pemberian atau perpanjangan kembali ke siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor yang dimuat dalam perjanjian khusus HGU. Jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama adalah 95 tahun dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun. Beliau itu nggak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau ada HGU 190 tahun, itu neokolonial, ucap Boni. Loh. Oh, jadi IKN sendiri malah lebih berbau neokolonial ya, dengan memberikan HGU sampai 190 tahun. Malah melebihi Undang-Undang Agraria bikinan kolonial Belanda yang hanya memberikan hak konsesi paling lama 75 tahun. I see. Jadi, lengkap sudah nih. Bapaknya nggak paham kolonialisme. Sang kakak nggak paham asam sulfat. Lalu adiknya nggak paham Orba. Parah dah. Tapi beruntung loh, mantunya malah paham soal tambang. Maaf. Masih terkait dengan IKN, di sisi lain ada perancang desain IKN Nyoman Nuarta yang sempat meradang karena karyanya dinilai sebagai istana kelelawar. Kini beliau kembali meresponi pertanyaan publik, mengapa kepala Garuda menunduk?
tidak tegak gagah seperti lambang burung Garuda negara kita. Oh ya, saya jadi ingat untuk membacakan satu komentar terpilih di konten saya sebelumnya tentang IKN yang banjir kritik. Ada satu komentar dari Dwi Subur 4190 yang bilang begini. Emang jujur saya lihat gelap dan tak seperti burung Garuda, posisi kepalanya memang kurang pas menurutku. Komentar netizen ini jadi senada dengan apa yang sedang dicoba diutarakan oleh Pak Nyoman. Orang menilai bahwa Istana Garuda menunduk. Kalau Garuda ngedongak, sombong dong. Respon ini jelas sebuah pernyataan yang sembrono, yang kembali menjadi pemantik netizen dan jadi bulan-bulanan di media sosial. Loh Pak, memang burung Garuda yang menjadi lambang Pancasila itu posenya nunduk. Kalau dikata Garuda ngedongak artinya sombong, terus Garuda Pancasila itu yang artinya akan sombong juga. Inspirasi Garuda nunduk itu kok tidak selaras dengan lambang negara kita sih Pak? Nunduk itu bisa berarti malu loh Pak, nggak percaya diri. Beda dengan posisi kepala tegak yang artinya gagah, percaya diri. Kalau desain IKN kepala Garudanya nunduk, ya bagaimana dong Pak? Mosok artinya malu? Apakah malu karena negara jadi banyak hutang gara-gara istana IKN? Lambene. Istana IKN sepertinya sekarang ini lebih merupakan perwujudan ambisi pribadi Pak Jokowi yang memaksakan diri ingin dikenang, ngotot agar bangunan itu menjadi legasinya. Mungkin ini yang menjadi alasan sebenarnya dari dua mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak SBY dan Ibu Megawati, yang lebih memilih untuk tidak menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan RI di ibu kota Nusantara tersebut. Meskipun berdalih sudah ada acara di tempat lain, publik pasti paham. Setiap tahun mantan presiden pasti diundang untuk hadir di acara upacara kemerdekaan di Jakarta. Dan seperti yang kita tahu bersama, ini momen terakhir upacara yang akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Diselenggarakan di calon ibu kota yang baru pula. Mengapa justru mantan presiden kita terlihat tidak antusias untuk menghadirinya? Ada pesan tersirat yang kuat dari keengganan beliau berdua untuk hadir di IKN. Buat yang paham saja sih. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI, entah akan ada masalah apa lagi yang akan menghampiri IKN. Saya dengar ada isu juga soal jilbab paskibraka. Sudahlah. Ini seperti menjadi penanda dari alam. Alam ragu untuk merestui ibu kota yang dalam prosesnya memang banyak merugikan masyarakat sekitar dan masyarakat adat yang dipaksa kehilangan tempat hidup, kehilangan tanah nenek moyang mereka. Sayangnya, Jokowi lebih memilih untuk tutup mata, tutup telinga akan penderitaan rakyat di sekitar IKN. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.